Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Kali ini video yang kedua dari materi PSI, Pengauditan Sistem Informasi, mengenai konsep proses audit IT. Nah, di video yang kedua ini saya masih mau melanjutkan materi mengenai audit preparations atau persiapan audit. Kali ini yang mau saya bahas adalah persiapan audit, terutama terkait dengan pengumpulan data awal atau preliminary data gathering. Nah, maka poin penting yang saya highlight dari bukunya Gans ini yang pertama ya. Evidence collection is a primary focus of performing IT audits. But organizations can help ensure timely and effective audit execution by gathering information during the planning stage that auditors will need to examine during the audit. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa aktivitas pengumpulan bukti ya, yang juga teman-teman pahami dari mata kuliah audit 1 dan 2 itu merupakan fokus utama ketika seorang auditor itu melakukan aktivitas auditnya, termasuk IT audit juga kan gitu ya. Nah, tetapi di sini kemudian ditekankan bahwa meskipun demikian, meskipun evidence collection, auditor datang kemudian ngumpulin bukti itu adalah fokus utama dari aktivitas audit, tapi perusahaan yang diaudit itu juga dapat membantu auditor ya, agar aktivitas audit mereka lebih efektif. Caranya gimana? Dengan cara perusahaan itu mengumpulkan informasi, ya, mengumpulkan data awal terkait dengan hal-hal apa saja yang auditor akan cari nantinya. Yang auditor akan audit nanti itu informasi apa aja sih yang diperlukan kan gitu. Jadi biar waktu yang digunakan oleh auditor untuk melakukan aktivitas audit ini semakin efektif juga, maka perusahaan yang diaudit bisa mempersiapkan dulu semua data yang nanti akan dipakai oleh auditor. Ya, jadi udah prepare dulu, ya kan? Nah, maka untuk panduan di sini sudah disebutkan beberapa informasi yang bisa dikumpulkan lebih awal oleh perusahaan yang akan diaudit, misalnya meliputi kebijakan, prosedur, standar, dan panduan-panduan yang dimiliki. Jadi katakanlah perusahaan akan diaudit nih IT-nya oleh auditor gitu kan. Nah, maka perusahaan bisa mulai mengidentifikasi, mulai mengumpulkan mereka itu punya kebijakan apa aja sih sebenarnya yang dipakai dalam perusahaan itu. Mereka punya standar-standar apa saja sih terkait dengan IT yang ada di perusahaan itu. Itu bisa dikumpulkan dulu di awal. Jadi nanti ketika auditor datang itu tidak terus baru nyari kan gitu, tapi sudah disiapkan semua sehingga waktunya auditor bisa lebih efektif. Kemudian misalnya informasi yang bisa dikumpulkan lebih awal adalah pendokumentasian sistem. Kalau teman-teman masih ingat di SIA chapter 3 ketika kita bicara tentang teknik pendokumentasian sistem, biasanya perusahaan itu akan punya entah itu DFD atau flowchart atau business process diagram, itu pasti akan punya dokumen-dokumen itu, maka bisa disiapkan ya. Atau kalau terkait dengan sistem ya berarti perusahaan misalnya sudah mempunyai flowchart sistem dan flowchart program, nah itu bisa disiapkan. Termasuk operasi manual ya, buku petunjuk atau modul ya, bagaimana cara menggunakan teknologi informasi yang ada di perusahaan itu. Ya, misalnya perusahaan pakai SAP nih, nah maka perusahaan punya modulnya, nah itu bisa disiapkan karena nanti modul itu yang juga akan direview oleh auditor IT. Kemudian configuration setting for server devices or technology components ya, karena nanti IT audit itu akan mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknologi informasi, maka setting konfigurasinya bisa disiapkan juga di awal terkait dengan server yang digunakan, terkait dengan komponen teknologi yang dipakai dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian ya, deskripsi dari pengendalian yang digunakan juga bisa disiapkan sebelumnya. Kemudian audit report ya. Yang perlu diingat tadi di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa siklus audit ini kan akan berputar ya. Setelah audit selesai, ada report, kemudian ada rekomendasi, ada corrective action, perusahaan merespon hasilnya, maka kemudian akan dijadikan dasar untuk audit berikutnya. Maka perusahaan juga bisa menyiapkan laporan-laporan audit
di periode sebelumnya itu apa, kemudian corrective action plan-nya. Kalau misalnya di periode sebelumnya sudah ada rekomendasi dari auditor untuk beberapa tindakan perbaikan, maka perusahaan kan akan membuat dan melaksanakan tindakan perbaikan itu. Nah, semua dokumen, semua laporan terkait aktivitas audit di periode sebelumnya itu juga bisa disiapkan lebih awal, sehingga nanti ketika auditor datang mereka juga bisa lihat ya periode yang lalu yang diaudit apa, rekomendasinya apa, dan sudah dilaksanakan atau belum. Tinggal nanti auditor kemudian melaksanakan proses audit di tahun yang sekarang. Jadi ini 5 ini adalah beberapa data yang bisa dikumpulkan lebih awal, ya, sehingga nanti auditor bisa lebih efektif dari sisi waktu dan tenaga untuk melakukan aktivitas audit, karena perusahaan sudah menyiapkan beberapa hal ini sebelumnya. Nanti tinggal direview oleh auditor. Ini pentingnya preliminary data gathering. Jadi pengumpulan data di awal itu sangat penting, ya, karena nanti bisa membantu auditor dalam mengalokasikan waktu yang lebih efisien. Kemudian poin yang kedua, to the extent that the organization knows the audit procedures and specific audit criteria to be applied by the auditors, the outputs of audit planning can include preliminary summaries of evidence needs or audit checklist. Nah, ini kita diingatkan lagi bahwa pada tahap perencanaan audit, terutama pada bagian persiapan audit, kan auditor nanti akan bikin checklist apa saja yang akan mereka audit. Nah, maka checklist ini nanti bisa diberikan kepada perusahaan. Apa saja sih yang mereka perlu siapkan. Maka yang menjadi output dari aktivitas perencanaan audit adalah laporan awal terkait dengan kebutuhan bukti apa saja yang diperlukan oleh auditor, kemudian daftar aktivitas audit yang akan dilakukan apa saja. Sehingga nanti ketika output dari perencanaan audit ini sudah diberikan kepada perusahaan, perusahaan yang diaudit juga dapat mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Jadi output itu tidak hanya setelah audit selesai ya, saat perencanaan sudah selesai, maka juga ada outputnya. Oke, kemudian berkaitan dengan prosedur audit dan protokol, ini yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa apapun jenis auditnya, itu biasanya punya prosedur dan standar sendiri-sendiri. Contoh di sini misalnya financial audit ya, audit keuangan. Maka yang menjadi prosedur atau standarnya adalah misalnya International Standard on Auditing, Statement on Auditing Standards, dan lain-lain. Kemudian kalau audit yang dilakukan adalah audit operasional, maka standarnya adalah Standard Audit Program Guides misalnya. Sementara kalau yang dilakukan adalah audit SI, maka yang dipakai bisa ISAKA IT Audit Framework, ini yang COVID ya, kemudian ISO 27006, 27007, 27008, dan standar-standar lainnya. Nah, dari sini, dari gambar ini, yang menjadi penting adalah the choice of audit procedures and protocols that auditors will use reflects the type and purpose of the audit and what is being audited. Ya, jadi pemilihan protokol dan prosedur ini akan merefleksikan sebenarnya auditor itu akan mengaudit apa. Ya. Jadi ya nggak bisa kalau misalnya mau mengaudit SI tapi standarnya yang dipakai adalah SAS, itu kan jadi nggak match gitu ya. Jadi penentuan prosedur dan protokol ini nanti akan menunjukkan sebenarnya apa sih yang mau dipilih, apa yang mau diaudit oleh seorang auditor dan tujuan auditnya apa. Maka harus bisa dipahami berbagai macam prosedur dan protokol ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian terakhir untuk audit planning, sekaligus untuk mengakhiri video yang kedua sebelum nanti kita masuk ke tahap berikutnya. Ketika kita bicara tentang audit planning, maka bisa juga ada perencanaan untuk eksternal dan internal audit. Maka di sini sebagai pengantar disebutkan, in organizations with established audit programs, planning for internal audits benefits from the consideration given in organizational audit strategy to audit scope, objective, priority, resource requirements, and scheduling. Ya, jadi
terkait dengan perencanaan untuk internal audit, ya, itu terkait dengan beberapa hal. Misalnya, skop auditnya apa, objektifnya atau sasarannya apa, kemudian yang jadi prioritas yang mana, ini menjadi penting. Ya. Sehingga perusahaan nanti bisa mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dengan baik, sehingga penjadwalan juga akan bisa menjadi lebih efisien. Nah, maka secara lebih spesifik di poin berikutnya, the reliance on internal auditors and resources means that audit managers responsible for assigning and overseeing personnel and audit performance can leverage knowledge about different auditors' qualifications and background to make sure its audit team includes the skills and abilities necessary to successfully conduct the audit. Jadi, ketika akan mempersiapkan fungsi internal audit itu, perusahaan bisa melihat juga kebutuhan karyawan yang nanti akan berada di bagian internal audit itu seperti apa. Mereka butuh karyawan yang skill auditnya bagaimana, yang pengetahuannya seperti apa, sehingga nanti fungsi internal audit dalam perusahaan itu bisa lebih optimal. Karena nanti pada akhirnya karyawan yang berada di posisi itu akan bisa memenuhi ekspektasi perusahaan terkait dengan aktivitas internal audit. Nah, sementara di sisi yang lain, ini poin yang ketiga, planning for external audit differs in many respects from planning internal audits. Organizations often have the flexibility to select their external auditors, but may have little or no role in assigning individual auditors. Jadi ini maksudnya adalah gini, kalau terkait dengan perencanaan untuk fungsi internal audit kan perusahaan bisa milih ya, karyawan yang nanti akan masuk ke bagian internal audit itu yang skillnya seperti apa, itu bisa ditentukan oleh perusahaan. Tapi kalau bicara tentang external auditor, perusahaan itu hanya bisa mempunyai opsi mau pilih KAP yang mana, mau pilih auditor eksternal yang mana. Nah, ini artinya apa? Artinya perusahaan tidak bisa milih. Misalnya gini, perusahaan saya akan diaudit oleh auditor eksternal. Saya hanya bisa milih nanti yang akan mengaudit perusahaan saya adalah auditor eksternal dari kantor akuntan A. Nah, tapi siapa-siapanya yang akan ditunjuk dari kantor akuntan A, itu urusannya kantor akuntan A tersebut. Saya nggak bisa menghubungi kantor akuntan bilang, Pak, nanti tolong audit kantor saya, tapi saya pilihnya orang-orangnya ini. Nah, itu kan nggak bisa. Kenapa? Karena otoritas untuk menentukan personel auditnya, orang-orangnya, siapa aja yang nanti akan mengaudit itu mutlak ada di tangan kantor akuntan. Tetapi saya sebagai pemilik organisasi, saya masih bisa milih. Misalnya, di wilayah Yogyakarta ini ada 4 kantor akuntan publik yang reputasinya baik. Nah, saya masih bisa milih dari 4 ini, saya mau pilih yang mana, itu masih bisa. Tetapi kalau perusahaan akan memilih siapa orang-orangnya secara individu ini, ya, itu tidak bisa. Ya, karena itu semua ada di tangan kantor akuntannya. Jadi bedanya di situ. Ya, kalau untuk kebutuhan internal audit perusahaan masih bisa menentukan orang-orang yang seperti apa, tapi kalau untuk urusan eksternal audit kita hanya bisa milih kantor akuntannya yang mana. Tapi nanti orang-orangnya siapa yang audit itu menjadi urusannya dari kantor akuntan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video yang kedua. Nanti di video yang ketiga kita akan bicara tentang siklus yang kedua, yaitu audit performance. Ini berarti ketika proses audit itu sudah mulai dilakukan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.